Sementara ribuan orang mengungsi akibat bencana tanah bergerak di Tegal, Jawa Tengah. Mereka mengevakuasi sisa harta benda dari rumahnya yang rusak. Warga desa Padasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terus mengevakuasi harta bendanya pasca bencana tanah bergerak. Mereka mengangkut barang miliknya dengan motor atau mobil sewaan ke tempat yang lebih aman. Sementara perabot yang rusak terpaksa mereka tinggalkan di rumah yang telah hancur. Pemerintah Kabupaten Tegal saat ini tengah mengajukan izin penggunaan lahan milik perhutani untuk membangun hunian sementara bagi warga terdampak. Hingga kini, total ada 2.426 orang pengungsi dengan total 464 rumah rusak akibat bencana tanah bergerak. Nanti kami akan menggunakan lahan perhutani seluas 5 hektar karena rumah yang terdampak ada 464 rumah. Pengungsinya ada 2.426. Sehingga mengingat kondisi desa juga tidak mempunyai pokok, sehingga kami akan meminjam tanah perhutani untuk membuat hunian sementara. Tim Satgas Bencana akan segera menggelar rapat lintas sektor untuk menentukan titik relokasi yang aman dan layak huni. Saat ini, terdapat 4 titik pengungsian terpusat serta pengungsian ditampung di rumah-rumah warga. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Pemirsa, akibat curah hujan tinggi, akses jalan menuju Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara terendam banjir. Akibatnya puluhan sepeda motor yang nekat melintas mogok. Puluhan kendaraan yang nekat menerobos banjir di akses jalan masuk Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara mogok akibat terendam banjir. Banjir yang menggenangi akses jalan menuju Pelabuhan Muara Baru ini akibat hujan deras ditambah dengan tingginya air pasang laut. Aktivitas sejumlah pekerja pelabuhan menjadi terhambat akibat banjir tersebut. Bahkan sejumlah pekerja nekat menaiki tembok pagar agar bisa melintasi banjir. Akses jalan menuju kawasan pelabuhan ini menjadi langganan banjir apabila curah hujan tinggi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Curah hujan tinggi sejak 2 hari terakhir menyebabkan Sungai Cilemer di Kabupaten Pandeglang, Banten meluap. Seorang anak yang hendak melakukan hitanan harus dibawa menggunakan perahu kayu ke tempat mantri desa melewati arus deras sungai. Inilah suasana saat warga desa Idaman, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang, Banten mengantarkan seorang anak berusia 9 tahun yang hendak melakukan hitanan. Ia harus dibawa menggunakan perahu kayu milik warga ke rumah mantri yang berada di desa lain sejauh 15 km. Hal ini dilakukan lantaran Sungai Cilemer meluap dengan ketinggian air mencapai 85 cm, merendam permukiman warga dan menutup akses jalan akibat intensitas curah hujan tinggi sejak 2 hari terakhir. Mau mengantar yang sunatan, jaraknya yang cukup lumayan jauh, sekitar 15 kilo dari Desa Idaman ke Desa Suryanen. Banjir kali ini adalah yang ke-9 kalinya sejak awal tahun 2026. Warga berharap pemerintah segera memberikan perhatian dengan membangun tanggul di bantaran Sungai Cilemer agar permukiman warga tidak terdampak banjir setiap kali hujan turun. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pelajar terduga pelaku penyiraman air keras terhadap pelajar lain di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat berhasil diamankan petugas. Ketiganya ditangkap di 3 tempat berbeda, yakni di Karawang, Cikarang, dan Depok. Pengejaran 3 pelajar SMA terduga pelaku penyiraman air keras akhirnya membuahkan hasil. D, F, dan A berhasil diamankan di 3 tempat yang berbeda. Sebelumnya mereka sempat melarikan diri usai videonya viral di media sosial. Namun sikap kooperatif dari para keluarga membuat ketiganya berhasil diamankan tanpa perlawanan.
sampai dengan saat ini berdasarkan hasil pemeriksaan adalah random ya. Jadi ketiga pemuda ini melihat pemuda lain yang menggunakan seragam alma mater sekolah lain, kemudian langsung ingin menyiram saja. Jadi dari ketiga pelaku ini, 2 orang masih di bawah 18 tahun atau di bawah umur, 1 orangnya sudah 18 tahun. Jadi berawal dari yang bernama D, itu pemilik motor juga pemilik dari cairan tersebut ya, karena dia mengambil dari sekolahnya. Kemudian yang membawa motor namanya F, kemudian yang menyiram itu namanya A. Nah, yang A ini juga sudah lebih dari 18 tahun, juga kemungkinan kita tidak, atau sudah kita hitung dewasa. Kini ketiga terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman 3 tahun penjara. Namun jika korban mengalami luka berat, maka ketiganya terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, tak terima ditegur main drum siang dan malam. Bapak dan anak di Cengkareng, Jakarta Barat nekat menganiaya tetangganya. Akibatnya korban terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki. Heboh, seorang pria dianiaya tetangganya di Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Korban tak berkutik, dicekik pelaku. Warga di sekitar lokasi langsung berupaya melerai. Namun pelaku lain menendang korban di bagian kepala. Akibat penganiayaan itu, korban terluka di bagian kepala, tangan, dan kaki hingga harus dirawat di rumah sakit. Dari keterangan warga, konflik berawal dari keluhan warga yang terganggu suara alat musik drum selama berbulan-bulan. Pihak RT dan RW sudah menegur namun tak dihiraukan. Tetangga akhirnya menegur langsung hingga terjadi cekcok dan berujung penganiayaan. Kasus ini sudah dilaporkan warga ke polisi dan memviralkannya ke sosial media. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas di sebuah kamar penginapan di Bandar Lampung, Lampung. Anehnya kepala korban ditemukan dalam keadaan terlilit lakban dan plastik. Warga Kelurahan Labuan Batu, Bandar Lampung, Lampung digegerkan penemuan jenazah pria dalam salah satu kamar indekos Minggu siang. Pengelola penginapan curiga karena korban tidak keluar kamar sejak hari Jumat. Saat pintu didobrak, korban diketahui meninggal dunia di atas kasur dengan kepala terbungkus plastik dan terlilit lakban. Polisi yang tiba langsung menggelar olah TKP di lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi tidak menemukan adanya tanda bekas kekerasan serta barang berharga korban yang hilang. Korban diketahui bernama Hindra Jaya, 62 tahun, warga Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Bukan dari Lampung ya, Mas. Itu seorang diri ya Bang kontrak di sini, Bang? Ini dia kos ya, kos seorang diri. Seorang diri. Jenazah korban dibawa ke RSUD Abdul Muluk Bandar Lampung untuk dilakukan otopsi. Dari Bandar Lampung, Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan.